kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, pendengar, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di RRI Programa 1 Manado. Untuk kebersamaan kita masih di selamat apa kabar Manado untuk siang hari ini. Dan seperti biasa kita akan lanjutkan kebersamaan kita siang hari ini di program spesial kita. Ada dialog khusus pengarus utamaan gender. Kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di sini. Kita langsung saja menyapa dulu yang sudah hadir bersama Novi di sini. Ada Ibu Vincia Sikata SKM MKM, begitu Bu ya. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang Ibu Novi. Vinci Omi. Oh iya, singkatan tuh Vinci Omi. Sikata, betul. Pengarus utamaan gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara, begitu ya Bu ya. Oke, kita akan membahas satu topik yang sama-sama kita bahas, yaitu sebenarnya sudah tidak asing kita dengar, begitu ya. Sering kita baca, sering kita dengar, tapi mungkin kita sebenarnya tidak paham bahwa itu berbeda, begitu ya. Ini tentang kesetaraan gender atau persamaan gender. Seperti itu topik yang akan kita bahas untuk hari ini ya. Kita boleh juga Anda menikmati atau mendengarkan kami atau melihat langsung YouTube kami di live di RRI Manado, kemudian juga yang ingin bergabung di line telepon dan WA 0821 195835080 yang ingin berpartisipasi nanti bertanya langsung bersama narasumber yang hadir. Nah, kita langsung saja berbicara dengan, jadi panggilnya Ibu Omi saja. Oh, iya. Lebih familiarnya dengan Omi, Ibu Omi. Iya, betul. Ya, kita mau tahu dulu nih Ibu Omi, kira-kira tentang topik kita kesetaraan gender atau persamaan gender. Nah, bisa jelaskan dulu sebenarnya apa perbedaannya atau apa maksud dari
kesetaraan gender atau persamaan gender itu sendiri. Silakan Ibu Omi. Oke, baik. Terima kasih Bu Novi. Iya, pertama kalau kita mau bahas nih tentang persamaan atau kesetaraan gender, saya mau berangkat dulu dari apa sih sebenarnya tentang gender, ya. Karena Apa pasti gender itu? kalau saya tanyakan ke Ibu Novi nih tentang gender, pemahamannya apa nih Bu? Jadi gender itu apa sebenarnya? Iya, betul. Pasti banyak di luar sana masyarakat kita tahu tuh gender itu it's laki-laki perempuan. Biasa kan gitu. Oh, karena kan biasa nih kalau di biodata ataupun ada borang gender Female atau female, male male ya begitu kan, ya. laki-laki perempuan. Tapi pemahaman gender ini yang saya mau luruskan untuk kita semua, bagi juga masyarakat, para pendengar juga, betul. bahwa gender dan jenis kelamin itu berbeda, ya. Yang kita mau bahas tentang gender itu adalah status, peran, tanggung jawab, fungsi dari si laki-laki dan perempuan yang bisa ditukar menukar atau bisa di laki-laki bisa laksanakan, perempuan bisa. Itu yang bisa ditukar menukar. Beda dengan jenis kelamin ya. Ini yang pemahaman biar kita mudah memahaminya. Kalau jenis kelamin itu adalah laki-laki perempuan yang kodrati yang melekat di dirinya si laki-laki dan perempuan yang tidak bisa ditukar, yang tidak bisa diganti-ganti. Misalnya laki-laki berkumis, berjenggot, ya kan, berjakun. Itu sudah memang dari Itu sononya. udah kodrati, itu jenis Kodratnya, kelamin iya, Bu. betul. Kalau perempuan melahirkan, menyusui, hamil, itu kodrati. Laki-laki tidak bisa kan? Cuma bisa perempuan. Itu jenis Jenis kelamin. kelamin, yang Tapi membedakan, iya, begitu ya. tapi kalau gender adalah itu yang saya bilang tadi, status, peran, tanggung jawab, fungsi yang bisa dilaksanakan oleh si laki-laki atau perempuan. Mau lansia juga, mau di anak. Jadi gender bukan sekedar, juga ada pemahaman juga. Oh, perempuan, berarti pengaruh utama gender adalah kegiatan yang hanya untuk perempuan perempuan nih, saja, ya kan? ya. Tidak, tapi ada juga untuk laki-lakinya, perempuannya, anak, lansia, kaum disabilitas, seperti itu. Nah, dari gender ini kita mau bilang ada strateginya nih biar semua menuju kepada kesetaraan atau keadilan gender ya. Jadi biar si laki-laki dan perempuan, si kaum disabilitas, lansia ataupun anak punya kesempatan, punya dalam sisi aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat setara. Setara, iya, Sama, sama. adil. Jangan ada yang lebih dari yang satu. Begitu. Seperti itu. Nah, contoh nih kalau misalnya kalau gender, kalau saya tanya nih, kalau jadi sopir jenis Apa? kelamin atau gender Bu Novi? Sopir gender itu. Nah, Iya. bisa kan laki-laki atau perempuan? Nah, jadi pilot gender juga kan iya. gitu. Memasak? Gender juga. Iya, berarti laki-laki bisa juga kan, Betul, Bu. betul, Nah, di betul. situ yang kita mau bilang harus sama dong. Jangan karena banyak kasus-kasus di luar sana kan ya, ibu-ibu kita atau para perempuan double burden nih, udah kerja di luar, sampai di rumah dia harus memasak, dia harus mengurus anak dan sebagainya. Itu namanya banyak deh, kita bisa bahas lebih dalam Begitu lagi. ya. Iya. Jadi sebenarnya gender itu bukan jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Jadi gender juga bisa untuk semua, lansia Betul. berlaku juga begitu Betul. ya. Yang penting dia Setara, setara. status, tanggung jawab, fungsi yang semuanya bisa laksanakan, bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan, seperti Betul. itu. Oh, akhirnya ya bisa dipahami. Mudah-mudahan pendengar juga di rumah bisa memahami tentang gender itu sebenarnya seperti itu ya. Betul. Kalau tentang topik kita kesetaraan dan persamaan ini maksudnya jadi hanya satu istilah atau seperti apa? Iya, itu adalah satu tujuan kita, ya. Kita berharap adanya kesetaraan gender, Kesetaraan, adanya persamaan yang saya maksud tadi dari sisi akses, partisipasi dalam pembangunan, dalam kontrol, bahkan manfaat dari pembangunan itu bisa diterima sama, setara antara laki-laki, antara perempuan, Betul. antara kaum disabilitas. Itu pembangunan yang diberi proses pembangunan itu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pada evaluasi itu harus berperspektif gender.
Oke, Itu berperspektif sama, gender, iya, begitu ya. setara. Kita menuju pada kesetaraan, kesamaan, keadilan gender. Kalau sekarang ini khususnya di Provinsi Sulawesi Utara begitu, dalam rangka menuju ke maksud ini untuk agar setara atau sama gendernya, adakah program-program yang sudah dilakukan begitu? Iya. Nah, untuk menuju ke kesetaraan gender ini ya, betul. seperti yang Ibu bilang, apa sih Hal-hal program apa yang kita pemerintah ya lakukan, yang sudah dilakukan begitu? kita punya strategi Nah, yang mungkin Bapak Ibu pendengar bahkan Bu Novi sudah pernah dengar terkait pengarus utamaan gender ya, yang tadi topik awal ya. Pengarus utamaan gender. Nah, itu lagi. adalah itu adalah strategi. Itu strategi Iya. pengarus utamaan gender. Iya, pengarus utama Jenny adalah salah satu strategi kita ingin menyatukan kita ingin memasukkan si perencanaan ini, penganggaran, pelaksanaan seluruh proses pembangunan berperspektif gender. Pada pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan kesetaraan gender. Dari strategi ini kita punya dasar hukumnya. Sejak dari pemerintah sudah membackup biar semua setara dalam segala status, fungsi, peran, tanggung jawab, manfaat yang bisa diperoleh dari pembangunan itu. Sejak dari tahun 2000 dengan dikeluarkannya Inpres nomor 9 tahun 2000 sudah ada itu sudah iya undang-undang terkait pengarus utamaan gender. Kita sementara Jadi sedang dari berjuang. tahun 2000-an itu sudah Iya, ada sudah sebenarnya punya ya istilah impresnya. ini ya. Betul. Sudah strategi, tapi itulah kita sementara sedang berjuang. Karena tentang gender memang banyak aspek-aspek yang seringkali menjadi kendala, tantangan dalam kita mengimplementasikan si strategi. Karena terkait budaya. Betul, Ya betul. kan? Tidak semua sama Tidak, kan? iya, budaya dari setiap daerah pun pemahaman kita masyarakat. Yang tadi itu saya bilang banyak orang masih paham oh itu jenis kelamin. Iyo. Ya kan? Baru banyak kasus-kasus di luar sana yang masyarakat yang seperti saya bilang tadi, perempuan banyak yang menjadi subordinal ya, Maksudnya jadi menjadi yang kedua, otomatis yang laki-laki lah, ya kan, untuk pekerjaan-pekerjaan misalnya contoh nih, pekerjaan-pekerjaan publik lebih banyak untuk laki-laki. Iya, orang yang Perempuan domestik yang saja. domestik ya kan, betul. Ada misalnya nih keluarga nih patriarki kan, oh kasih sekolah yang anak laki-laki deh. Jo. Oh, kenapa? Paling kuat perempuan. Nanti Cuma mau abis dia kawin, urus anak, urus suami, ya kan? Betul. Kasihan padahal dia punya kemampuan mungkin besok-besok dia akan menjadi kepala daerah. Itu ya makanya kita banyak kan ada indikator-indikator ke depan yang jadi tuntutan kita untuk supaya setiap daerah untuk bahwa berarti daerah itu sudah mengintegrasikan proses pembangunan di daerahnya kepada perspektif gender. Ada beberapa indikator itu lebih lagi ke pada program pemerintah itu yang ada indeks pembangunan gender, ya kan? Itu kita bisa melihat berapa besar pembangunan manusia perempuan per laki-laki perbandingannya itu pembangunan gender. Baru sekarang ada indikator ketimbangan gender. Nah, kan bisa dengan itu lebih banyak lagi tuh. Banyak sekali sebenarnya berarti ya yang harus Itu menjadi indikator bagaimana program pemerintah ini jalan di baik itu dia kementerian, lembaga, bahkan di daerah. begitu ya. Sebenarnya seperti yang dijelaskan tadi, di beberapa masyarakat budaya kita yang berbeda-beda kan. Ada yang memang seperti tadi bahwa perempuan hanya di bagian domestik saja begitu ya. Betul. Nah, kalau dalam hal ini sebenarnya kalau perempuan dan laki-laki dan kita sebenarnya harus mengutamakan kesetaraan gendernya. Betul. Ya. Kira-kira dalam permasalahan di suatu tempat yang budaya seperti ini, apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Iya, yang pertama memang kita harus memperkuat pemahaman dulu Bu, ya itu yang kita dari sisi pemerintah kita apa yang kita hadapi ya di depannya, pemahaman si masyarakat dulu itu. Kenapa? Karena bertetik bahwa kita menjual kasus nih, misalnya nih pemerintah, masyarakat tahu nggak kasus-kasus di luar sana banyak kasus-kasus yang berbasis gender, ya kekerasan berbasis gender, banyak kasus-kasus di luar sana
yang korbannya perempuan dan itu anak. akhirnya Ya jatuhnya kan? pada korbannya Nah, perempuan yang paling banyak begitu ya. betul. Aha. Kami punya UPTD yang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kami punya layanan pengaduan untuk korban-korban kekerasan dan sebagainya, itu ada teknisnya di UPTD. Paling banyak itu ada perempuan dan anak. Karena itu kita bisa menyadarkan ke masyarakat, tolong perempuan itu, anak dan perempuan dan anak itu sama, setara. Kasus jadi begini, pemahaman kasus kekerasan ini, kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, yang korbannya si perempuan ini, akar permasalahan ini berarti si tidak adanya pemahaman tentang Pemahaman ya. perspektif gender. Tidak ada pemahaman bahwa kesetaraan dan keadilan gender itu. Seperti yang saya bilang, kasus misalnya si perempuan, contoh nih, dia adalah kepala keluarga. Mohon maaf kata, ada seorang janda misalnya nih. Dia jadi kepala keluarga kan, dia harus menghidupi anaknya. Dia misalnya kerja sebagai cleaning service nih Bu. Terus? Dia kerja di kantor, otomatis sebagai cleaning service, dia harus paling belakang pulang kan. Semuanya pulang dulu, baru dia Baru harus dia memastikan bersih-bersih, ya. kantor itu baik, bersih dan sebagainya, baru dia harus pulang. Pastikan larut. Sampai di perjalanan mungkin dia ingat anaknya di rumah belum makan Bu. Mungkin susu di rumah udah habis. Benar. Jadi dia mampirlah untuk mungkin membeli kebutuhan itu. Pas Akhirnya pas nih pulang malam larut, yang masyarakat sekitar ya, nih, baru pulang udah dari mana ini? janda, Pulang. nggak ada suami, pulang tengah malam, gitu. Kita yang menjat sendiri, kita sendiri yang ada lingkungan, ya kan? Budaya, maksudnya kita yang itu stereotip dan Iya. sebagainya, yang stigma Masyarakat itu di yang kita sekitar yang membangun kita yang sendiri, membangun sendiri ya kan? sebenarnya. Kita yang menjatuhkan sendiri. Nah, nanti kalau misalnya dia kena nih perasaannya, aduh, nggak enak sudah Jo nggak usah kerja Jo dah, Nah, biar Jo akhirnya jatuh ke situ lagi. kualitas keluarga, ekonomi keluarganya yang kena, ya kan? betul. Anak-anak terbengkalai, keadaan ekonomi siapa lagi yang menjadi sementara dia sebagai tulang punggung Iya, seperti dari keluarganya. Jadi pemahaman kita sih stigma seperti betul, itu. masyarakat sendiri yang membangun. Iya, jadi kita itu dari pemerintah merangkul. Selain kita punya kegiatan program kegiatan memberikan sosialisasi yang intens kepada masyarakat, kita juga merangkul punya mitra kerja organisasi-organisasi wanita, lembaga masyarakat yang organisasi masyarakat dan wanita yang punya layanan baik itu dari sisi perlindungan perempuan, layanan bahkan pada pemberdayaan perempuan. Untuk mari kita bersama-sama, kita gandeng juga organisasi-organisasi keagamaan wanita untuk dari toko-toko menggait toko-toko masyarakat, toko-toko agamanya di dalamnya untuk bisa juga menyadarkan masyarakat yang mengedukasi betul si pribadi, keluarga, bahkan mungkin jemaatnya yang ada di situ untuk ayo kita paham bersama, kita jangan menjadi musuh, jangan kita sama pun adanya kan. Kalau nih ada kasus nih, kalau misalnya tuh yang biasa bisa maaf kata pelakor ya kan, Iya. bilang ada kasusnya ini perempuan lagi. yang di video nih Bu, kita Perempuan sama lagi yang korban. perempuan lagi korban. Begitu seperti ya. itu. Terus ini seberapa pentingnya sebenarnya ini? Apakah sudah menjadi suatu masalah yang urgent oleh pemerintah yang harus menyetarakan gender ini? Karena apakah memang dari hasil penelitian kah atau dari hasil survei, apakah memang di Indonesia ataupun di Sulawesi Utara apakah memang tingkat kesetaraan gendernya belum masih kecil atau seperti apa? Iya. Nah, kami tuh berharap sebenarnya pengarus utama gender tadi yang kita bilang Strateginya. Kita pingin tuh kesetaraan gender ini booming juga Bu, kayak stunting sama Ya kemiskinan. betul, stunting lebih padahal stunting Betul. Karena kalau kenapa? sudah sejak lama saya dengar ini Iya, ternyata tidak betul. seperti stunting. Sebagai penggiat PUG nih, kami berharap seperti itu karena itu yang saya bilang tadi, bukan di kesehatan yang butuh proses preventif, promotif, kuratif, rehabilitatifnya Bu. Yes. Dalam hal pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
dalam hal kita untuk meminimalisir kasus-kasus yang ada di luar sana, kekerasan seksual, Padahal kasus-kasus kekerasan kita berbasis besar gender, juga ya. kita butuh ada preventifnya nih Bu, promosinya yang kuat. Seperti ini kita kerjasama RRI memberikan sosialisasi ini, Betul. ini kita sangat-sangat mendukung, kita sangat bersyukur, mengapresiasi biar masyarakat lebih tahu, Lebih paham, benar. lebih responsif lah terhadap gender, terhadap perempuan, anak dan sebagainya. Karena kenapa itu yang saya bilang penting tadi, pas di kuratifnya nih, pas penanganannya, kita kan terima nih informasi, pengaduan banyak di luar sana, kasus-kasus yang sangat-sangat memiriskan, Nah, ya kan? itu dia. Banyak kita lihat aja, banyak anak, maaf kata, kemarin kasus yang di Boltim sampai viral kan, Yang dimutilasi, ya kan? Itu menjadi satu kesedihan yang memang mendalam, yang bagi kita trauma, bagi kita masyarakat, ya kan? Itu viral loh se-Indonesia. Betul. Kan kasus korbannya anak loh. Baru banyak kasus-kasus lain, orang tua kepada anak, kekerasan seksual, banyak. Jadi sebenarnya kalau mau dibuka tuh Bu, di luar sana dari data simfoninya kementerian, data-datanya dari dengan kami dinas, di luar sana lagi tidak baik-baik saja terkait begitu gender ya. ini. Harus, Iya. harus jadi perhatian khusus sebenarnya ini. Itu kita Karena butuh sering-sering tuh. terjadi juga kan. Iya. Jangan sampai nih anak-anak kita jadi korban, ya kan? Jangan sampai ini anak-anak mereka juga jadi masa depannya kita. Nanti si ibu-ibu perempuan sebagai ibarat tiang di tengah-tengah keluarga, fondasi tengah keluarga nih, sebagai penguat dalam meningkatkan kualitas keluarganya. Kalau dia mengalami kekerasan, trauma secara fisik dan sebagainya, otomatis itu berdampak, sangat Betul, berdampak sangat. dalam baik si pribadi ibu, bahkan kehidupan anak-anaknya, bahkan dalam untuk dia membina keluarganya. Seperti itu nanti dari keluarganya bermasalah, bisa berdampak ke masyarakat kan? Betul, nanti terbentuk ke anaknya, Iya. perkembangannya, nantinya dia hidup juga untuk Betul. bermasyarakat seperti apa. Psikisnya bermasalah, dia lihat kekerasan terjadi pada ibunya di dalam Pada keluarga. rumah, itu bisa menjadi dia itu bisa menularkan keluar ke komunitasnya, benar, berdampak. pada kehidupannya pokoknya, Nah, dalam perjalanan kehidupannya pokoknya iya. ya terbawa. Gimana kalau nanti lagi jadi ada ya banyaklah kasus anak hamil di luar nikah nantinya karena kan broken home dan sebagainya. Jadinya Pelampiasan anak ke sana. ngurus anak. Jadinya anak stunting karena Ya, itu. akhirnya berlanjut terus ya. Dari stunting artinya ada Timbul karena masalah kualitas lagi. keluarga masuk yang Memang, bermasalah karena ibunya, masalahnya bapaknya juga. Karena pernikahan dini, akhirnya anak Kemiskinan. stunting jadi kemiskinan. Nah, jadi akarnya sebenarnya ini Bu. Akarnya ini pemahaman ini sebenarnya harus. Jadi penting, saya anggapnya itu penting seperti itu. Oke, baik. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan saja kami tunggu Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk berbicara langsung dengan narasumber terkait kesetaraan gender atau persamaan gender begitu ya. Nanti kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi ganggu aja? Lepaskan tenang. Masuk ke luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Papi, Devi, enak banget jangan. Mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan.
RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Anda masih terus mendengarkan kami siang hari ini bersama RRI Programa 1 Manado, masih dialog pengarus utamaan gender, masih bersama Novi di sini, bersama PLH Kepala Bidang Pengarus Utamaan Gender ada Ibu Vincia Omi. Oh, Vinci Omi begitu ya, yang biasa disapa dengan Omi begitu. Betul. Ibu Omi, tadi dijelaskan banyak hal ternyata tentang gender sendiri, bahwa kita jangan terlalu terpaku bahwa gender ini hanya ke jenis kelamin. Betul. Ya. Ternyata gender itu bukan hanya sekedar itu. Nah, di Sulawesi Utara sendiri terkait apa tadi Ibu bilang tentang torampe target Indikator. indikator Oh, iya. tentang indikator Gender ya. gender Oke. seperti apa di Sulawesi Utara? Iya, jadi program-program pemerintah itu kita punya targetnya, kita punya indikator dinilai. Seberapa besar, seberapa progresif pemerintah ini membangun program-program yang berperspektif gender. Kita punya dua indikator Dua terkait indikator, apa itu? sesuai dengan Inmendagri nomor 2 tahun 2025. Dari 3 indikator di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dari 3 ini 2 terkait gender, yaitu yang Apa saya bilang itu? tadi, IPG sama IKG. IPG. Dulu ada IDG juga, Bu. IPG itu IPG itu Indeks Pembangunan Gender. Yaitu Kemudian? indeks yang kita melihat bagaimana besar pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia perempuan dan laki-laki. Seberapa besar pembangunan yang diterima oleh manusia perempuan Laki-laki dan perempuan itu laki-laki. apakah sudah IPG. setara begitu? Iya. IPG. Nah, Kemudian kalau kedua? yang kedua IKG. Dulunya IDG, Indeks Pemberdayaan Perempuan. Tapi sekarang kita per tahun 2025 dari BPS kita juga diinstruksikan juga dari Kementerian Pusat, kita tidak lagi memakai IDG, tinggal IKG ini, Indeks Ketimbangan Gender. Ketimpangan. Ketimpangan ini Nah, jadi maksudnya? kita mau lihat ketimpangan ya, apa ya, disparitas yang kesenjangan Kesenjangannya. antara perempuan dan laki-laki dari jadi sisi ketidaksesuaian begitu. akses, APKM tadi, akses partisipasi kontrol manfaat. Jadi dia ini kalau yang IPG itu Bu, semakin dia tinggi semakin bagus. Oh, ini Tapi kalau IKG semakin dia mendekati 0 itu semakin baik. oh iya, harus kurang ya. Iya, Supaya karena agar ketimpangan. tidak ada ketimpangan. Sudah berarti Aha. kalau semakin 0 berarti semakin Bagus berarti bagus, ya. semakin tidak ada ketimpangan. Intervalnya dari 0 sampai 1 kalau IKG. Nah, di sini saya perlu juga menjelaskan kepada kita semua bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Utara suatu kebanggaan bagi kita. Yes. Bahwa dari 2 angka indikator ini terkait gender, IPG Sulawesi Utara itu secara nasional ada di peringkat kedua. Sulut? Betul. Mantap, keren. Peringkat kedua setelah DKI Jakarta. Wow, Iya. hebat Betul, ya. kita ada di posisi data BPS tahun 2024 kita IPG-nya. Untuk pembangunan gendernya ya. Betul. Jadi kita memang secara untuk tentang kesetaraan gender itu semakin baik sih. Bagus berarti secara ya. pembangunan gendernya. Kita ada di posisi kedua setelah DKI Jakarta. Kemudian dari sisi indikator ketimpangan gender. Mhm. Kita banyak yang atau kurang? 2023 tuh Bu 0,4222. Di 2024 kita naik. Wow. Naik dalam hal Naik. turun ya. Posisi turun nih angka kan tadi saya bilang semakin Jadi mendekati dari 0. 0,4 harus lebih kurang dari itu ya. Dari 0,4222 jadinya 0,386. Wow, menurun. Turun kan? Tapi meningkat peringkat kita itu Iya. kan, seperti itu ya. Dan kita dari penurunan ini dari 2003 ke 2024 di Pulau Sulawesi, Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi yang terbanyak mengalami penurunan.
Wow. dari sisi ketimpangan gendernya. Walau- Ya suatu kebanggaan. Dan Jadi- kita IKG ini juga ada di atas rata-rata Bu dari nasional. Hebat, luar biasa ya. Jadi kira-kira bisa kitanya bisa mendapat posisi kedua untuk pembangunan gendernya. Ini kan program pemerintah toh. Iya. Dikasih apa kira-kira? Dari segi apa maksudnya? Dari secara pembangunan ya. pembangunannya Kalau apa? dinilai dari sisi pendidikannya, Oh, dari begitu. sisi bagaimana aksesnya dari maaf kalau misal dari kesehatannya, dari kalau misalnya dari segi kesehatan nih, kita melihat ini yang jadi dimensi perhitungan sih. Kita berbicara berarti kalau dari sisi dimensi perhitungan. Kalau IKG itu berarti dari kalau sisi dimensi kesehatannya, berapa banyak persentase perempuan yang umur 15 sampai 49 tahun yang saat melahirkan pertama itu tidak di layanan kesehatan. Yang tidak ya, berarti tidak. programnya Dinas Kesehatan. Baru yang kedua dari dimensi kesehatan juga ada namanya berapa banyak perempuan 15 sampai 49 tahun yang melahirkan pertama di bawah usia 20 tahun. Berarti kita mau lihat perkawinan anak, usia anak kan di situ. Nah, itu kita Sulawesi Utara sudah semakin baik. Nah, yang kedua ada dimensi kalau mau dilihat dari legislatif, pemberdayaan. Sudah banyak Kita perempuan kita dinilai cukup begitu ya betul. berarti ya. 30% keterwakilan perempuan di legislatif. Itu satu lagi Bu, dimensi angka ini kalau secara nasional Sulawesi Utara malah yang peringkat pertama Bu. Wow. Iya. Kalau 30% keterwakilan perempuan di legislatif kita ada di posisi yang pertama. Begitu Jadi itu ya. kayaknya yang sangat menyumbang sampai IKG kita lebih mengecil ya. Mengecil, iya, IKG betul, kita betul, mengecil, artinya ada penurunan. Betul, Baru itu dari sumber daya. Baru berapa banyak laki-laki dan berapa banyak perempuan yang mendapatkan pendidikan sampai SMA. Itu ada di Dinas Pendidikan juga. Dan terakhir tingkat partisipasi angkatan kerja bagi perempuan. Memang sih kalau untuk TPAK kita itu yang masih bisa dikatakan di bawah. Tapi itu secara angka dari BPS. Karena mereka menghitung dari perempuan-perempuan yang bekerja di publik. Sementara program kita pemerintah kan kita menyisir sasaran target utama kita bersinggungan dengan kemiskinan nih. Jadi kita banyak program pemerintah yang kepada perempuan-perempuan prasejahtera, perempuan kepala keluarga, perempuan penyintas kekerasan, tapi yang notabene adalah prasejahtera. Kemarin kita banyak program-program yang mendukung indikator ini, terutama dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Bu. Kita bekerja sama dengan Disnaker. Kita Untuk buat pelatihan berbasis kompetensi. Jadi Disnaker membuat pelatihan misalnya menjahit, memasak kepada perempuan-perempuan yang kita rekomendasikan ya dari kabupaten kota. Yang latih mereka bahkan dikasih sertifikat. Kalau umum kan berbayar ya kan misalnya nih. betul. Mereka dikasih gratis. Nah, kita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara memberikan bantuan peralatannya. Peralatan disediakan Iya, begitu. kita sediakan. Jadi kalau dia setelah dilatih, jadi berbasis kompetensi nih, pelatihan berbasis kompetensi, dia sudah dilatih menjahit. Ataupun dia memasak, kita Modalnya, berikan bantuannya, barangnya. barang menjahit atau menjadi kalau menjahit Mesin mesin jahitnya jahit disediakan. sampai jarum benang itu dikasih Bu. Kalau memasak dari Kompor kompor, gas, semua bahan-bahan, ya. oven sampai mixer dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya kerjasama lagi dengan Kominfo kemarin juga sempat dalam hal pelatihan digital marketing karena kan sekarang kita serba online digital kan online, ya. seperti itu. Dan kita sekarang lagi membangun kerjasama dengan dunia perbankan, berharap si ibu-ibu yang sudah dilatih ini juga bisa diberikan kemudahan dalam hal pendanaan, kredit dana-dana begitu. stimulus ya. Karena kan mereka namanya tadi ya prasejahtera, kurang mampu. Jadi mungkin untuk mengembangkan usaha mereka dari mungkin menjahit dan memasak, mereka terbatas secara dana. Oke. Seperti itu. Jadi sudah banyak sebenarnya ya. Iya. Kalau kita jeli sebagai seorang wanita kalau memang ingin berkarya
banyak sebenarnya program yang sudah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan begitu. Nah, untuk hal ini sebenarnya kan semuanya karena merasa perempuan yang jadi korban kan ya. Jadi dibekali semua agar supaya perempuan ini kuat begitu Iya, ya. agar tidak ada lagi ya bukan laki-laki diskriminasi lagi terhadap makanya perempuan. kan kalau kesetaraan perempuan dan laki-laki tidak diajarkan tidak diberi Menjahit. diklat seperti itu. Menjahit, memasak. Karena Betul, mereka sudah betul. cukup. Iya. Dirasakan mereka sudah cukup ya Bu. Jadi cuma khusus untuk perempuan-perempuan Iya, yang sekalipun dibekali. harus tahu lah kan. itu Kan itu tadi maksudnya. gender. Laki-laki harus tahu Itu juga, menjahit, itu bisa tahu, makanya. bisa menjahit, bisa Itu. memasak. Itu Kan gender. Ini program hanya untuk perempuan karena memang mungkin karena merasa banyak korbannya perempuan. Iya, sasarannya kita perempuan deh. Sasarannya Iya. perempuan. Padahal gender harus Biar sama lebih kan, diberdaya. Bu? Iya, betul. Laki-laki. Biar perempuan lebih berdaya, Oke. anak terlindungi. Yes, mantap. Dan Ibu menarik ternyata Ibu Omi kira-kira harapannya dengan semua program yang sudah dilakukan, hal-hal yang untuk kesetaraan gender ini, harapan Ibu begitu untuk masyarakat khususnya semua kita agar lebih mengerti, kira-kira harapan-harapan apa yang Ibu ingin sampaikan lewat media? Ah ya. Seperti ini ya Bu, dengan kita adanya dilaksanakan oleh RRI ya, terkait ini kita sangat mengapresiasi untuk menjadi suaranya, menjadi tuanya pemerintah, biar semua masyarakat yang mendengarkan juga paham bahwa ini kenapa harus ada pengarusutamaan gender. Betul. Bercermin dari kasus-kasus yang ada di luar Terjadi, sana ya. ya yang terjadi. Kita harus paham bahwa banyak kekerasan di luar sana berbasis pada gender, iya. yang korbannya notabene banyak Perempuan dan dan anak, anak begitu. ya. Berharap karena kenapa perempuan ini adalah kaum yang lemah, mungkin ya karena anak juga, maka berharap dengan pemahaman dari masyarakat dan kita semua tentunya bagian juga dari pemerintah, kita lebih responsif terhadap gender. Lebih Artinya responsif, tetap itu juga yang pertama. kita responsif gender, jadi bukan berarti juga bahwa oke, perempuan-perempuan lah Yang semuanya. Dora-Dora, no. Tapi kita setara, itu yang tadi kembalikan, harus setara, harus sama. Semua akses, dari si akses terhadap pembangunan, partisipasi terhadap pembangunan, mengontrol dari si pembangunan, proses pembangunan ini, bahkan manfaat dari pembangunan ini, saya harap kita semua berharap diterima setara, diterima sama oleh si laki-laki, perempuan, oleh semua kaum yang ada di tengah-tengah kita masyarakat. Berharap biarlah nantinya ujungnya dengan adanya kesetaraan dan keadilan gender, kasus-kasus yang korbannya si perempuan dan anak itu akan semakin berkurang, minim bahkan tidak ada lagi. Iya. Oke. Pesan-pesan untuk para perempuan kira-kira? Untuk semua perempuan, untuk jangan pernah takut ya untuk berkarya. Apalagi sekarang pun kalau ada kekerasan yang Anda alami, silakan lapor. Kita punya pemerintah, punya UPTD di dalamnya. Jangan pernah takut untuk melapor kalau ada kekerasan yang Anda alami ya. Betul. Baik itu kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual. Kedua, perempuan jangan takut untuk maju. Mari kita harus berdaya, kita mampu. Kita itu setara dengan laki-laki. Kita untuk menjadi pekerja di publik kita juga bisa. Kita punya kemampuan, kita sama. Kita tidak mau yang sementara berjuang di luar sana. Ayo kita harus punya semangat. Jangan pernah menyerah karena kita itu semua sama. Semua proses-proses pembangunan yang ada dilaksanakan oleh pemerintah, semua yang ada disajikan oleh pemerintah itu semua punya kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Perempuan juga berhak menerima semua manfaat dari pembangunan begitu ya. Mengaksesnya iya, juga. seperti Oke, itu. Oke. Jadi ini kesetaraan gender atau persamaan gender sama saja ya. Betul. Topik kita siang ini Betul. tentang kesetaraan gender atau persamaan gender itu sama saja sebenarnya ya. Betul. Oke. Terima kasih Ibu sudah bersama kami di RRI siang hari ini. Iya, Sukses sama-sama, ke depan Ibu ya. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih Terima RRI. kasih. Dan kita cukupkan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di
dialog pengarus utamaan gender. Sekali lagi kita sudah bersama Ibu Vinci Sikata dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai PLH Kepala Bidang Pengarus Utamaan Gender. Jadi sekali lagi kita sudah bersama-sama Ibu. Terima kasih banyak. Sukses ke depan. Kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan. Novi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bersatulah